Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan juga mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu guru hebat, izinkan pada sore hari ini saya akan coba sedikit membahas masih berkenaan dengan teori belajar. Nah, Bapak dan Ibu, kita coba refleksikan kembali tentang apa yang pernah saya bahas di video sebelumnya, yaitu tentang pembelajaran atau teori belajar kognitivisme. Menurut teori belajar kognitivisme, belajar itu dianggap sebagai proses mental yang aktif, yang mana yang melibatkan persepsi, melibatkan pemahaman, melibatkan memori, dan juga unsur-unsur kognitif lainnya. Jadi Bapak dan Ibu, dalam penekanannya, untuk teori belajar kognitivisme itu adalah proses mental yang terjadi di dalam kognisi individu. Nah, teori belajar yang akan saya bahas pada sore hari ini masih berkaitan atau masih erat kaitannya dengan teori belajar kognitivisme. Namun di sini belajar itu dianggap sebagai sesuatu yang konstruk atau dibangun. Nah, kira-kira apa nih Bapak Ibu? Jadi kata kuncinya itu adalah konstruk. Nah, ya, teori belajar konstruktivisme. Ya, di mana menurut teori belajar konstruktivisme ini, belajar itu dianggap sebagai sesuatu yang dibangun berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki. Jadi di sini ada integrasi antara pengalaman yang sudah dimiliki oleh peserta didik di dalam mentalnya, di dalam kognisinya, dengan informasi baru. Jadi beberapa kalimat kuncinya itu adalah adanya pemahaman yang sudah ada di dalam kognisi individu dengan pengetahuan baru yang akan dibangunnya. Nah, salah satu dari tokoh pembelajaran atau teori belajar konstruktivisme itu adalah Zhang Piaget, yang mengatakan bahwa proses belajar itu merupakan proses yang dibangun melalui asimilasi dan juga akomodasi. Artinya bahwa proses belajar itu merupakan proses pengumpulan segala macam pengetahuan atau informasi yang dikumpulkan secara terstruktur di dalam kognisi. Nah, kemudian akomodasi yaitu artinya bahwa setiap pengetahuan yang ada di dalam kognisi itu dipersiapkan untuk menuju atau untuk membangun pengetahuan baru yang akan diterima oleh peserta didik atau akan diolah peserta didik. Ya. Nah, kemudian apa sih asumsi dasar dari pembelajaran atau teori belajar konstruktivisme? Nah, Bapak dan Ibu, bahwa asumsi-asumsi dasar dari teori belajar konstruktivisme itu yang pertama adalah bahwa pengetahuan itu dibangun, bukan hanya diterima secara pasif. Jadi, informasi yang kita sampaikan kepada siswa, bagaimana bisa memfasilitasi siswa tersebut agar dapat membangun pengetahuan tersebut. Jadi, bukan hanya secara pasif siswa itu menerima informasi dari kita sebagai seorang guru. Kemudian asumsi dasar yang kedua dari teori konstruktivisme ini adalah bahwa belajar itu adalah proses yang aktif. Karena ini masih erat kaitannya dengan teori belajar kognitivisme yang mana melibatkan unsur-unsur kognisi, keaktifan mental siswa dalam menerima pembelajaran dan memproses kognisinya di dalam pembelajaran. Bukan hanya sekedar menghafal seperti stimulus dan respon yang diberikan pada teori belajar behaviorisme. Kemudian asumsi dasar yang ketiga di dalam teori belajar konstruktivisme itu bahwa pemahaman itu dibangun melalui kegiatan nyata dan juga refleksi. Bahwa kita ketahui pembelajaran yang memberikan pengalaman nyata itu lebih efektif dalam membangun sebuah pengetahuan. Bagaimana selain kita memberikan sebuah pengalaman yang nyata di dalam pembelajaran, menurut teori belajar konstruktivisme ini, teori-teori pengalaman-pengalaman nyata tersebut bagaimana bisa merefleksikan pengetahuan, merefleksikan peserta didik terhadap pengetahuan sebelumnya yang sudah ada atau yang sudah dimiliki.
Kemudian yang asumsi dasar yang keempat adalah bahwa pembelajaran konstruktivisme itu dipengaruhi oleh sosial dan budaya. Bagaimana kita membuat atau mendesain sebuah pembelajaran yang mendukung siswa itu untuk belajar secara kontekstual. Artinya, sosial budaya di mana tempat siswa kita berada itu sangat mempengaruhi dalam membangun struktur kognisi. Kemudian asumsi dasar yang berikutnya, yang kelima adalah pembelajaran itu efektif jika dikaitkan dengan pengalaman sebelumnya. Jadi Bapak dan Ibu, setelah kita memberikan pengalaman-pengalaman pembelajaran kepada siswa, bagaimana selanjutnya kita memberikan stimulus bagaimana agar siswa itu dapat membangun pengetahuan baru, sehingga pengetahuan baru itu bisa diolah dan dikonstruksi di dalam kognisinya dengan baik. Nah, kemudian asumsi dasar yang keenam bahwa guru itu sebagai fasilitator. Kita jangan terlalu aktif, kita jangan terlalu terlalu bereksistensi bahwa kita itu yang serba tahu. Kita di sini hanya fokus menjadi fasilitator untuk membantu, untuk memfasilitasi siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan. Itu menurut teori belajar konstruktivisme. Kemudian Bapak Ibu, asumsi dasar yang ketujuh dalam teori belajar konstruktivisme ini adalah kolaborasi dan diskusi itu sangat penting. Perlunya ada tindakan sosial untuk peserta didik dalam rangka membangun atau mengkonstruksi pengetahuan yang ada di dalam kognisinya. Ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang bernuansa kolaboratif dan juga diskusi. Bapak Ibu, asumsi-asumsi dasar dari teori belajar konstruktivisme. Kemudian bagaimana contohnya untuk teori belajar konstruktivisme ini? Contoh misalkan di dalam matematika kita akan mengajarkan tentang rumus luas segitiga. Alih-alih guru mengajarkan bagaimana mencari luas dengan menggunakan rumus luas segitiga, di sini guru malah mengajak siswa untuk mengenali terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan segitiga, memberikan pemahaman, memberikan informasi, memberikan pengetahuan seluas-luasnya kepada peserta didik dengan melibatkan pengetahuannya terkait dengan segitiga. Mulai dari apa yang dimaksud dengan segitiga, unsur-unsur segitiga itu apa saja, sampai pada akhirnya siswa itu memiliki pengalaman belajar tentang segitiga itu sendiri. Selanjutnya, guru itu mengajak bagaimana siswa ini bisa menghitung luas area segitiga. Ya, dari pengetahuan yang sebelumnya sudah dimiliki tentang segitiga, guru mengajak siswa agar bisa menghitung luas segitiga sampai menemukan rumus segitiga. Sehingga rumus segitiga itu bukan hasil informasi dari guru, melainkan hasil konstruksi siswa itu sendiri di dalam pembelajaran. Contohnya seperti itu Bapak dan Ibu. Mari kita berefleksi apakah pembelajaran kita sudah melakukan teori belajar konstruktivisme dengan ciri-ciri tersebut. Apabila sudah, berarti kita sudah menerapkan teori belajar konstruktivisme. Demikian yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.